Bab 371. Tata Surya, Mars. Ini adalah planet yang sangat kering seperti gurun. Dan sekarang, pesawat luar angkasa semesta berbentuk cakram hitam legam berada di dalam lubang yang dalam dengan diameter beberapa ratus meter. Pesawat luar angkasa ini adalah salah satu pesawat ruang angkasa cadangan Luofeng, yang sekarang menjadi markas besar Luofeng selama tinggal sementara di Mars. Di dalam ruang istirahat raksasa dari pesawat luar angkasa, sebuah kabin nutrisi berwarna biru tua berbentuk persegi panjang tergeletak di dalamnya. Seluruh kabin nutrisi berusia 21 tahun. Panjang 6 meter dan 8. Lebar 3 meter. Bagian utamanya berwarna biru tua. Pada saat yang sama, pada permukaan logam terdapat banyak tanda bunga yang rumit dan beberapa kancing sederhana. Kabin nutrisi kelas E, kabin nutrisi kualitas tertinggi di semua ras manusia di alam semesta. Harganya saja mencapai 86 miliar dolar jagat, yang setara dengan 3 atau 4 galaksi yang agak terpencil. Logam biru tua di permukaan adalah logam kelas F8 yang sebanding dengan esensi tembaga hibrida, esensi bluestone, yang sangat mahal. Tentu saja, senjata yang digunakan Luofeng pecahan esensi tembaga hibrida, meskipun kecil, juga memiliki harga yang mencengangkan karena keahliannya. Itu berharga di ujungnya. Untuk membuat logam yang sangat keras seperti inti tembaga hibrida menjadi sesuatu yang tajam, adalah tugas yang sangat sulit. Semakin tinggi nilai suatu logam, semakin sulit untuk dikerjakan. Esensi tembaga hibrida adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi hanya dapat membuat tanda kecil setelah meninju itu. Dulu, penguasa planet Yunmo memang banyak berkorban untuk membuat pesawat luar angkasa miliknya berbentuk segitiga lancip. Inilah mengapa pesawat luar angkasa Yunmo Planet sangat kuat. Karena permukaan esensi bluestone, bahkan makhluk abadi pun perlu banyak waktu untuk mendobrak kabin nutrisi ini. Di dalam kabin, seorang pemuda berambut hitam dengan tubuh telanjang yang pada dasarnya sempurna berbaring di dalam cairan nutrisi abu-abu gelap. Energi yang diisi dengan kekuatan kehidupan dengan cepat menyapu ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori di kulitnya. Energi yang mengandung kekuatan kehidupan segera memicu transformasi gen setelah selnya menyerapnya. 1 ton cairan nutrisi dapat membeli lebih dari 100 budak tingkat alam semesta dan lebih dari 10.000 planet kehidupan. Rambutnya terus tumbuh lebih panjang, kulitnya menjadi lebih kristal, tulangnya menjadi lebih keras, ototnya menjadi lebih padat, penguat kemampuan bertarungnya naik. Matikan, Luofeng memerintahkan Ai di kabin nutrisi. Cici. Cairan nutrisi terus berkurang dan menjadi kosong. Itu juga sangat kering. Gelombang panas bertekanan tinggi menyapu seluruh tubuh Luofeng seperti handuk. Setelah itu, kabin nutrisi otomatis ditambahkan ke dalam air untuk membilas tubuh Luofeng, dan akhirnya mengeringkannya kembali. Luofeng berdiri dan melompat keluar dari kabin nutrisi yang tingginya 3 meter. Pada saat yang sama, seragam pertempuran merah tua secara otomatis terbentuk di tubuhnya, dan sepatu bot pertempuran di sekitar kakinya. Pak! Sepatu bot tempurnya menginjak lantai paduan pesawat luar angkasa. Kabin nutrisi ini, persis seperti yang Anda harapkan dari kabin nutrisi kelas E, efeknya sungguh menakjubkan, mata Luofeng bersinar saat ia melihat kabin nutrisi hijau tua di depannya. Tidak peduli seberapa efektifnya, tubuh Anda perlu mengimbanginya. Setelah berbaring di kabin nutrisi selama hampir setengah bulan, Anda harus istirahat setidaknya setengah bulan sebelum Anda bisa memasukinya lagi. Oh ya. Luofeng, bagaimana kabarmu 10,000 Blade Soul Seal? Suara tak acuh bergema di pesawat luar angkasa, itu adalah Ai Babata yang hidup. Aku bisa membuang 226 bilah segel jiwa secara bersamaan, kata Luofeng. Tentu saja Luofeng tidak akan bersantai dalam pelatihan, segel jiwa 10.000 pisau. Karena satu-satunya cara untuk melepaskan segel budak adalah dengan menyelesaikan sebagian besar segel jiwa 10.000 pisau. Dan dengan melakukan itu, dia akhirnya akan membuat sedikit kemajuan di jalur segel jiwa. Terlalu lambat, masih panjang jalan sampai kau bisa melempar 10.000 bilah segel jiwa, dan bahkan tidak menyebutkan menggabungkan semua 10.000 menjadi satu, teriak Babata keras. Saya mengerti, senyum Luofeng. Setelah setengah bulan evolusi dan pelatihan kekuatan spiritual yang pahit, Luofeng sangat lelah. Dia berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa alam semesta, terbang keluar dari lubang yang dalam, dan tiba di permukaan Mars. Kerikil merah dingin menjorok ke cakrawala. Badai pasir yang menerjang ke langit bisa dilihat dari kejauhan. Luofeng, yang benar-benar tertutup dalam set seragam pertempuran kontak awan, menatap ke tanah. Tiba-tiba, gambar raksasa dengan cepat mendekat dari badai pasir yang mengamuk di kejauhan. Ini adalah monster raksasa yang sebesar gunung. Tubuhnya tertutup sisik hitam. Kedua tanduknya yang menusuk ke arah langit ditutupi dengan ukiran emas. Leher dan punggungnya juga dilapisi dengan ukiran emas. Binatang bertanduk emas di kejauhan meraung ke arah langit, matanya yang dingin melihat ke arah Luofeng manusia di kejauhan. Luofeng juga melihat ke arah binatang bertanduk emas di kejauhan. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat alam semesta, Luofeng mengerutkan kening. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusianya dapat muncul di dunia luar pada saat yang sama, atau salah satu tubuh dapat muncul di dunia luar sendirian, atau tidak satu pun dari mereka. Ketika kedua benda tersebut tidak berada di dunia luar, maka intinya akan muncul di dunia luar. Tidak peduli apa. Inti harus berada di dunia luar, ia tidak bisa memasuki dunia batin. Adapun tubuh, apakah tubuh binatang bertanduk emas atau tubuh manusia, mereka dapat diperbaiki tidak peduli seberapa rusaknya mereka. Karena bagi Luofeng, inti hidupnya adalah inti yang berisi jiwanya. Tentu saja.
Intinya adalah titik lemahnya. Luo Feng tidak akan berani meninggalkan intinya di luar, itu akan meminta kematian. Dalam pertempuran sebelumnya, satu-satunya alasan tubuh manusianya bersembunyi di dunia batin sementara binatang bertanduk emas muncul adalah karena Luo Feng tidak ingin siapapun menemukan hubungan antara tubuh manusia dan binatang bertanduk emas. Sampai sekarang, karena sistem pertahanan telah dipasang di seluruh tata surya, dia pasti tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengetahui bahwa dia dan binatang bertanduk emas ada di Mars. Tingkat alam semesta. Sudah waktunya untuk menerobos, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Semua jenis logam berharga muncul di tanah. Luo Feng kemudian berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia terbang menuju pesawat ruang angkasa alam semesta di kejauhan. Namun, tubuh Golden Hornet Beast yang seperti gunung tergeletak di tanah gurun. Itu diperpanjang cakar untuk menutupi tumpukan logam. Ruang melengkung, dan tumpukan logam menyusut dan kemudian menghilang di dalam telapak tangan binatang bertanduk emas. Mars sepi seperti biasanya. Ia memiliki dua makhluk hidup ekstra. Salah satunya adalah manusia yang bersembunyi di pesawat luar angkasa, sementara yang lainnya adalah makhluk luar angkasa yang tergeletak di tanah gurun. Waktu berlalu hari demi hari. Meskipun Luo Feng cemas, dia hanya bisa menunggu. Waktu di Tiongkok, 2063-12-26. Pada hari ini, di bawah permukaan area gurun tertentu di Mars terdapat binatang bertanduk emas. Ao. Suara kental yang dipenuhi kegembiraan bergema di sekitar langit. Ledakan. Gambar manusia dengan cepat terbang keluar dari pesawat luar angkasa dan melayang di udara. Dia melihat ke area di mana binatang bertanduk emas itu berbaring dan dipenuhi dengan kebahagiaan, dunia batin akhirnya berhasil menerobos. Di dalam dunia batin binatang bertanduk emas. Benua yang diselimuti kabut emas sangat besar. Panjang dan lebarnya 90 km. Namun, pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Kabut emas yang awalnya menyebar dengan gila-gilaan mengalir ke seluruh benua, yang menyebabkan benua emas dengan gila-gilaan menyerap kabut dan meluas dengan gila. Panjang dan lebarnya berkembang terus-menerus, dan tingginya terus bertambah. Ini menyebabkan benua menjadi lebih tebal. Kabut emas menyusut secara dramatis. Sebagai gantinya, benua emas berkembang terus-menerus. Ekspansi yang menganga. Hanya dalam beberapa jam saja, benua ini berubah dari panjang dan lebar 90 km menjadi panjang dan lebar 1000 km. Areanya diperluas sekitar 100 kali lipat. Pusat dari binatang bertanduk emas adalah intinya. Dan inti dari intinya adalah dunia batin. Binatang bertanduk emas menelan sejumlah besar logam untuk membuat dunia batin berkembang dan menjadi lebih sempurna. Hanya dengan memperluas dunia batinnya, binatang bertanduk emas dapat menerobos. Seperti yang sekarang. Dari panjang dan lebar 90 km, ia menembus panjang dan lebar 1000 km dalam waktu yang sangat singkat. Dunia batinnya telah sepenuhnya berubah. Rumble. Jauh di dalam gurun Mars, tanpa penindasan dunia batin, binatang bertanduk emas yang telah terjebak di puncak tahap bintang level 9 akhirnya memulai transformasinya. Dengan lolongan yang sangat bersemangat, tubuh binatang bertanduk emas itu perlahan mulai membesar. Tulang dan sisiknya menjadi semakin keras. Tanduk ketiga bahkan mulai muncul di dahinya. Ukiran emas seperti baju besi yang menutupi sebagian besar tubuhnya juga mulai mengeluarkan cahaya misterius, yang terus merembes ke dalam tubuh binatang bertanduk emas. Di dalam inti. Di menara raksasa yang pada dasarnya menutupi seluruh ruang di sekitarnya, 9 bola api yang sangat panas mengikuti jejak aneh saat mereka mengorbit satu sama lain dan membentuk struktur alami yang tidak biasa. Ini adalah struktur fisik jiwa Luo Feng. Tanpa penindasan dari dunia batin, 9 bola api yang telah lama mencapai batasnya langsung mulai menyerap energi murni di alam semesta. Saat mereka menyerap, 9 bola api mulai bergetar dan mengembang. Rumble. Dalam sekejap, semua energi di angkasa di atas Mars telah diserap dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi yang menakutkan. Tingkat energi yang begitu menakjubkan menyebabkan 9 bintang mini mengembang dengan cepat. Dalam beberapa saat, area mereka bertambah 10 kali lipat. 9 bola api masih bergetar. Pada saat yang sama, bintang terbesar mencapai batas ekspansi. Peng. Bintang terbesar meledak dengan ganas. Peng. 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 8 bintang mini lainnya meledak satu persatu. Setelah mereka melampaui batas mereka meledak, membentuk potongan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan nebula besar pun terbentuk. Setelah sekian lama, semuanya menjadi sunyi. Di intinya, sejumlah besar nebula, debu bintang, gugus bintang, dan planet yang sangat kecil membentuk galaksi spiral raksasa. Bintang-bintang mini paling umum di tengah-tengah galaksi spiral raksasa ini, puluhan juta jumlahnya. Pada saat yang sama, seluruh galaksi spiral memiliki 8 lengan spiral. Namun, ada area hitam yang sangat kecil di dalam pusat padat galaksi spiral. Di sana, ada lubang hitam pertama dari seluruh galaksi spiral. Lubang hitam ini perlahan menelan bintang dan debu luar angkasa di sekitarnya. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak dapat dijangkau, itu menghasilkan irisan energi murni. Cici. Kekuatan spiritual seperti kabut tampaknya muncul dari udara tipis seperti yang muncul di sekitar spiral raksasa, menyebabkan lapisan cahaya menutupi seluruh galaksi. Apa yang membentuk energi kabut misterius yang cerah ini memang yang diandalkan oleh para pembaca roh tingkat alam semesta, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang sangat murni.
Binatang bertanduk emas, telah resmi melangkah ke tingkat alam semesta. Bab 372. Di Mars yang sunyi, jauh di bawah tanah. Wajah Luo Feng memerah karena kegembiraan, dengan cepat menembus ke bawah tanah, menerobos ke tingkat alam semesta, itulah tanda nyata menjadi seorang pejuang yang sangat kuat, sebagai garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta, memasuki tingkat alam semesta. Hanya dengan begitu Golden Hornet Beast benar-benar mengeluarkan potensi aslinya. Cua! Luo Feng lenyap sama sekali saat dia memasuki dunia internalnya. Padahal tubuhnya sudah jauh lebih besar, dengan panjang melebihi 1 kilometer, dari ujung 3 tanduknya, bagian kepala, leher, punggung terus-menerus, sayap, 4 cakar, buntut, semua ini memiliki ukiran emas pada sisiknya sejak lahir, dan sekarang semuanya berkilauan. Ranah emas yang melamun menelan seluruh lingkungan binatang bertanduk emas itu. Ini domain? Jiwa Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bentuk energi yang aneh itu, ini hanya terjadi ketika ia baru saja menerobos ke tingkat alam semesta, dengan bantuan ukiran dan energi alami, pembacaan roh, energi genetik, kemauan, tubuh fisik, semuanya secara alami tercapai. Keadaan yang luar biasa dan harmonis, semua energi mulai menyatu, dan energi emas yang dihasilkan darinya benar-benar memengaruhi ruang di sekitarnya. Seperti yang dijelaskan dalam pewarisan garis keturunan. Binatang bertanduk emas, bahkan ketika makan atau tidur, dengan pertumbuhan alaminya, secara alami akan mendapatkan domain, dan akan terus berkembang, 1 lapisan, 2 lapisan hingga 9 lapisan, dan akhirnya menerobos untuk memiliki energi dunianya sendiri, melangkah ke level penguasa sektor. Bahkan sampai mencapai hukum asal mula alam semesta dari emas, mencapai puncak penguasa sektor. Kenangan warisan, memang, tidak kurang sama sekali. Ini terlalu surgawi. Kegembiraan Luo Feng melonjak. Perbedaannya semakin parah. Manusia dibandingkan dengan monster luar angkasa, yang paling elit dari garis keturunan, dan yang di atas semuanya, binatang bertanduk emas, itu bahkan lebih menjengkelkan. Memiliki domain itu sulit. Seperti Hong dan Dewa Petir yang merupakan ahli seni bela diri atau ahli yoga, keduanya mengalami banyak hal selama periode Nirwana Agung sebelum akhirnya mampu menembus level seni bela diri dan yoga, mencapai puncak perpaduan harmonis, sebelum akhirnya mencapai domain mereka. Dan binatang bertanduk emas, sebagai garis keturunan tertinggi dari alam semesta yang luas. Diatur untuk mencapai hukum asal alam semesta dan menjadi puncak penguasa sektor hanya dari mencapai kedewasaan. Apa yang membuatmu puas? Apa yang membuatmu bersemangat? Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di level penjelajah bintang. Kamu hanya mendapatkannya setelah mencapai tingkat alam semesta dan kamu senang dan puas. Adapun hukum, arena pertempuran pertarungan Hans dan Genji, bahwa Hans bahkan mampu menyadari sedikit tentang hukum asal mula alam semesta. Juga, terakhir kali di dalam rumah jagal, kamu dan Dewa Petir sama-sama dengan mudah dikalahkan oleh seorang wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu hanya bintang level 1, dan dia sudah bisa merasakan hukumnya. Ada banyak orang jenius di antara umat manusia di alam semesta, apa yang sangat Anda banggakan? Bakat bukan berarti prestasimu tinggi. Warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk binatang bertanduk emas, ada banyak dari mereka dalam sejarah. Namun pencapaian dan level mereka semuanya sangat berbeda. Beberapa binatang bertanduk emas hanya mengandalkan warisan mereka dan mencapai puncak penguasa sektor, menjalani masa hidup mereka dan sekarat. Binatang bertanduk emas lainnya, bergantung sepenuhnya pada bakat mereka dan menyia-nyiakan masa hidup mereka. Hanya dengan mengalami kemunduran, seseorang akan menyadari dan bekerja keras dan berlatih. Namun karena waktu yang terbuang sebelumnya terlalu lama, banyak yang tidak dapat menjadi makhluk yang abadi. Hanya sedikit binatang bertanduk emas yang cukup awal menyadari bahwa bakat hanyalah satu sisi saja, kerja keras juga penting. Hanya binatang bertanduk emas ini yang benar-benar akan melatih teknik seperti Absolute Space dan Nine Layer Space Ripping ke tingkat yang tinggi, dan akhirnya melangkah ke tingkat abadi. Dan beberapa binatang bertanduk emas yang abadi bahkan menciptakan teknik baru dan menjadi pahlawan dari seluruh ras. Tuan Sektor Puncak. Abadi. Puncak mutlak bahkan di antara yang abadi. Kamu ingin menjadi yang mana? Jika kamu hanya ingin mencapai puncak penguasa sektor, maka mainkan saja setiap hari. Kembali ke Samudra Pasifik ketika kamu mempertaruhkan semuanya dan bertaruh untuk memiliki tubuh binatang bertanduk emas, itu sudah ditetapkan bagimu untuk menjadi puncak Tuan Sektor, tidak sulit sama sekali bagimu. Ingin menjadi yang abadi? Maka kamu harus bekerja sangat keras. Seorang pejuang mutlak bahkan di antara yang abadi, lebih kuat dari gurumu. Itu membutuhkan kerja keras, keganasan, pemahaman, DLL, semua elemen. Yang mana yang kamu pilih? Babata mencaci Luo Feng, membuatnya sadar dan terbangun. Apa yang dia katakan memang benar, Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di level penjelajah bintang. Saat itu dia dengan mudah dikalahkan oleh wanita berjubah putih, seorang bintang level 1 yang sudah memahami hukum. Dari segi bakat, mungkin manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Namun jumlah ras manusia di alam semesta terlalu banyak, dengan jumlah seperti itu, ini berarti jumlah jenius dengan pemahaman luar biasa juga sangat tinggi. Bakat binatang bertanduk emas, semuanya surgawi. Saya harus membandingkan diri saya dengan puncak para jenius di antara ras manusia di alam semesta. Mata Luo Feng berbinar. Binatang bertanduk emas? Ada banyak generasi binatang bertanduk emas, aku ingin menjadi yang terkuat dari semuanya.
Luo Feng merasakan lonjakan dalam ambisinya, murid emas besar binatang itu berkilau dengan cahaya keemasan. Guruku saat itu benar-benar berhasil memiliki tubuh pemuda, Longke, saya benar-benar berhasil mendapatkan tubuh binatang bertanduk emas. Guru saya mengandalkan dirinya sendiri dan menciptakan teknik jejak jiwa. Saya memiliki teknik binatang bertanduk emas dan planet Yunmo, semua informasi mereka. Bakat, informasi, aku punya segalanya. Tekad, aku juga memilikinya. Pemahaman, saya tidak terlalu buruk. Saya memiliki segalanya, maka poin paling dasar saya adalah mencapai tingkat abadi terlebih dahulu, setelah itu, menjadi pejuang mutlak di antara yang abadi. Lebih kuat daripada yang abadi yang membunuh guru saya. Luo Feng melihat ke masa depan dengan antisipasi. Binatang bertanduk emas tergeletak di bawah tanah di Mars, dengan seluruh tubuhnya tertutup sisik dan di atasnya terdapat ukiran aneh, ini membuat binatang bertanduk emas yang telah tenang memancarkan riak energi yang aneh. Ini adalah semacam riak dari alam semesta yang luas. Namun, riak ini sepertinya ditutupi dan dikaburkan oleh lapisan dan lapisan kain kasa, membuatnya sangat sulit dan membosankan bagi Luo Feng untuk merasakannya sepenuhnya. Namun, ini saja membuat Babata sangat terkejut karena dalam keadaan normal, hanya setelah mencapai domain 8 atau 9 lapisan seseorang akan dapat merasakan riak ini secara samar-samar. Dan Luo Feng, yang hanya memiliki domain 1 lapisan, sudah bisa merasakannya. Binatang bertanduk emas, bisa merasakan hukum asal di dunia internal, benua emas, riak asal alam semesta itu, tampaknya menjadi lebih jelas di dalam. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. 1 bulan demi bulan. Di kemudian hari, gelombang pertama migran bumi dari 5 negara besar berjumlah sekitar 80.000 orang. Luo Feng telah membeli sebuah planet bernama Bintang Jade Rainbow di dalam galaksi Silver Blue Empire, dan planet itu memiliki sekitar 100 juta penduduk asli. Batch pertama manusia bumi ini diatur untuk dikirim ke sana. Setelah semua pengaturan diselesaikan, Luo Feng membenamkan dirinya jauh dalam pelatihannya. Tubuh manusianya terfokus pada jejak jiwa 10.000 bilah, juga menghabiskan waktu dan energi pada pesawat ulang-alik yang melonjak. Adapun Golden Hornet Beast itu benar-benar tenggelam dalam domain dan hukum. Dalam sekejap, itu sudah tahun 2065. 2 tahun telah berlalu. Cina tahun 2065, 25 Oktober, tempat pelatihan Luo Feng di Mars. Dalam ruang kerja kapal semesta yang luas, kabin nutrisi hijau tua ditempatkan di sana. Tiba-tiba, pintu terbuka dan tubuh manusia telanjang penuh dengan 3 inci rambut pendek hitam, seorang pria. Luo Feng dengan cepat mengenakan lapisan baju besi dan sepatu bot dan terbang keluar dari kabin nutrisi. 2 tahun bekerja, akhirnya melangkah ke level bintang 7. Luo Feng tersenyum, kabin nutrisi kelas E ini memang tidak buruk. Bagaimana pelatihan Anda tentang teknik tata ruang? Suara Babata bergema di dalam kapal. Tidak ada kemajuan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, teknik tata ruang terlalu sulit, aku sama sekali tidak membuat kemajuan. 2 tahun yang lalu di dunia dalam dunia, Luo Feng mulai mengerjakan jejak jiwa 10.000 pisau. Teknik ini milik teknik jejak jiwa planet Yumo seperti salah satu yang lebih mendasar, namun masih membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, mendekati 2, untuk Luo Feng membuat langkah besar dengannya. Melatih jejak jiwa 10.000 bila membuat pelatihan jejak jiwa budak jauh lebih mudah untuk dicapai. Dan selama waktu ini, Babata telah memberikan Luo Feng teknik lain, mengatakan ini, Luo Feng, meskipun gurumu tidak sepenuhnya memahami hukum asal-usul ruang, dia masih membuat pencapaian besar dengan hukum ruang. Bahkan sampai ke titik bepergian melalui alam semesta gelap dan mampu menyelimuti mereka dan menyamarkannya. Ini, bahkan di antara yang abadi, hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Meskipun Anda memiliki binatang bertanduk emas, namun Anda hanya bisa merasakan hukum asal-usul emas sekarang. Terlebih lagi, hukum ruang angkasa, awalnya adalah hukum yang paling sulit di alam semesta untuk dirasakan dan dipahami. Seperti halnya hukum waktu, mereka adalah 2 hukum terdalam dan tersulit di alam semesta. Karenanya, saat ini Anda telah memiliki sedikit langkah dalam jejak jiwa 10.000 pisau dan jejak jiwa budak telah berhasil. Anda bahkan memiliki domain Anda sendiri. Anda hampir tidak dapat mulai merasakan teknik spasial, mulai dari yang paling sederhana, teknik spasial, langsung dari pintu masuk, setiap langkah akan membosankan dan sulit. Namun, Anda telah berlatih di ruang absolut binatang bertanduk emas, mungkin itu akan membuat Anda masuk ke dalam teknik spasial ini agak lebih mudah. Bekerja keras. Hukum asal adalah jalan utama. Hukum asal-usul emas, Anda dapat membiarkan binatang bertanduk emas berlatih. Teknik spasial akan menjadi pelatihan utama masa depan Anda. Babata dipenuhi dengan antisipasi sebelumnya, dia berpikir bahwa dengan bakat binatang bertanduk emas, itu akan lebih mudah. Tapi sayang, setelah berbulan-bulan berlatih, tidak ada yang tercapai. Bahkan pintu masuknya tidak tercapai, secara akurat, dia bahkan tidak pernah menyentuh pintu. Babata, teknik spasial ini, pintu masuknya saja sudah sangat sulit, kata Luo Feng. Jangan berkecil hati, jika beberapa bulan tidak akan berhasil, maka perlu beberapa tahun. Jika beberapa tahun tidak akan berhasil, maka perlu beberapa dekade dan ratusan tahun. Luangkan waktumu. Babata tersenyum, mungkin aku terlalu menuntut, teknik spasial, biasanya hanya penguasa sektor yang akan lebih mudah untuk dilatih. Namun semakin awal kamu berhasil, semakin kuat nanti. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Benar, Luo Feng. Pasukan dari keluarga Nuolanshan, menurut perhitungan waktu, harus mencapai dalam 10 hari ke depan. Termasuk perbedaan dan kesalahan, kapal alam semesta mereka mungkin masih sangat mungkin muncul di tata surya dalam beberapa hari mendatang.
Babata mengingatkan. Bab 373. Keluarga Nuolanshan. Luo Feng tersenyum, aku sudah menunggu mereka terlalu lama. 2 tahun 8 bulan yang lalu, mereka sudah tahu tentang keluarga Nuolanshan yang melewati lubang cacing, menuju bumi. Dengan begitu banyak waktu, Luo Feng telah membuat banyak persiapan. Penuh keyakinan. Suara mengejek Babata bergema di dalam kapal semesta, benar, Luo Feng, sudah waktunya kita kembali ke bumi. Jangan terburu-buru. Luo Feng menggelengkan kepalanya, binatang bertanduk emas itu saat ini sedang melatih Dewa Dunia, dia tidak bisa berhenti saat ini, mari kita tunggu sebentar lagi, saya akan mengambil kesempatan untuk berlatih sedikit arena pertempuran rumah jagal, sudah lama sejak aku pergi ke sana. Arena pertempuran rumah potong hewan? Tidak ada tantangan di sana untukmu. Terhadap level yang lebih tinggi, akan ada beberapa tantangan. Luo Feng tersenyum, duduk bersila dan menutup matanya, kesadarannya memasuki jaringan jagat maya. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, di dalam salah satu arena pertempuran rumah jagal. Itu adalah gurun yang tak berujung. Di dalamnya berdiri 2 pria, salah satunya memiliki sisik hijau di wajahnya, 1 tanduk di dahinya dan dia memiliki 2 pisau tempur disilangkan di punggungnya, dia menatap lawannya dengan dingin. Lawannya adalah seorang yang mengenakan jubah pertempuran putih, dengan rambut panjang perak dan mata perak, seorang pria tampan. 100 bilah. Pria berambut perak itu terkekeh, kamu benar-benar berani bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Aku akan memberitahumu, perbedaan antara alam semesta level 8 dan 9. HMPH, pria bersisik hijau itu mendengus dan ini membuat ekspresi pria berambut perak itu berubah. Gemuruh. Gemuruh. Pria bersisik hijau dan pria berambut perak tiba-tiba menjadi 2 berkas cahaya dan bentrok. Di dalam salah satu ruangan tenang di rumah jagal. Nuolanshan yang mengenakan seragam pertempuran hijau tua sedang mengobrol dengan yang lain dengan jubah panjang abu-abu, layar melayang di depan mereka dan itu menampilkan pertarungan antara pria bersisik hijau dan pria berambut perak. Kekuatan Baikaluo telah meningkat banyak dari sebelumnya. Pria berjubah panjang abu-abu itu memuji, matanya panjang dan sipit, tersenyum saat berkata. Bakat, kemauan, dan pemahaman Baikaluo adalah yang tertinggi dan terbaik di antara semua murid saya. Nuolanshan berkata dengan bangga, meskipun saya memiliki gelar kapak pertempuran, ketika saya berada di alam semesta level 8, saya mungkin bahkan tidak memilikinya kekuatannya saat ini. Penilaian yang begitu tinggi. Pria berjubah abu-abu itu berkata kaget, lalu menurutmu dia bisa memenangkan pertempuran ini? Dia bisa menang. Nuolanshan mengangguk. Lawannya adalah alam semesta level 9. Pria berjubah abu-abu itu berkata. Hanya melihat. Nuolanshan berkata dengan percaya diri. Di layar, Baikaluo berskala hijau terlibat dalam pertempuran yang sangat intens dengan lawannya. Angin hijau kencang berputar-putar, Baikaluo hampir seperti anak angin, seluruh tubuhnya telah menjadi puncak yang berputar, terus berputar, pisau di tangannya menjadi kilatan cahaya, memotong pria berambut perak itu. Bentuk pria berambut perak itu sangat elegan, cahaya putih mengelilingi tubuhnya dan seluruh tubuhnya hampir seperti matahari, dia mengendalikan benang seperti senjata roh dan terus-menerus mengelilingi Baikaluo. 10 bilah. Ekspresi pria bersisik hijau itu jahat, berteriak. Pisau tiba-tiba menjadi 10 berkas cahaya. 50 bilah. Teriakan lagi. Cahaya seputih salju dari pisau itu semakin menggandakan, kilatan cahaya dari bilahnya tampak membentuk bunga teratai, setiap bilah dan pantulannya seperti kelopak teratai. Sial. Benang seperti senjata menari-nari di sekitar, menyerang Baikaluo berkali-kali. 100 bilah. Baikaluo berteriak. Gemuruh, kilatan pedang yang sangat mencolok, tiba-tiba terbentuk, hampir seperti tsunami, yang terbentuk dari pantulan dan kilatan dari 100 bilah. Segera menelan pria berambut perak itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dia tidak percaya apa yang terjadi dan dengan tabrakan, seluruh tubuhnya hancur. Baikaluo, pria dengan sisik hijau di seluruh wajahnya mendengus dingin dan menghilang dari arena pertempuran. Cantik! Pria berjubah perak panjang mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berteriak dengan gembira. Bagaimana menurutmu, aku tidak melebih-lebihkan kan? Nuolanshan tersenyum. Sungguh indah, muridmu terlalu kuat. Wajah pria itu memerah karena kegembiraan, keterampilan pisaunya dan domain angin, telah menyatu dengan sempurna. Juga kecepatan bilahnya semakin cepat seiring berjalannya waktu. Itu didapat, semakin kuat serangannya, akhirnya menghancurkan alam semesta level 9 itu sama sekali. Baik. Nuolanshan mengangguk, kekuatan Baikaluo, adalah saat dia melepaskan teknik ini dan waktu berlalu, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun kelemahannya sangat jelas, selama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan penuh, kekuatannya. Tidak terlalu kuat. Jika lawan mengambil kesempatan itu, dia akan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Haha, jangan terlalu kasar. Muridmu menggunakan 2 bilah yang berputar terus-menerus. Dan dengan domain anginnya, dan kelincahannya, ingin menyerangnya dari awal juga sulit. Dan saat teknik pedangnya dilepaskan, itu akan berakhir. Pria berjubah abu-abu itu tertawa, tidak buruk sama sekali. Bisakah dia lewat? Nuolanshan menatapnya. Tidak masalah. Aku akan memberikan rekaman ini kepada Lord ketika aku kembali. Aku yakin, menempatkan Baikaluo sebagai salah satu elit khusus kami di gedung 100 macan seharusnya tidak menjadi masalah. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum. Senyum Nuolanshan semakin dalam. Setelah beberapa saat,
Yang tersisa hanya Nuolanshan di ruangan itu. Peng, peng, peng. Ada ketukan di pintu. Masuk. Nuolanshan berteriak. Pintu terbuka, Baikaluo berjubah hitam, bersama dengan Dewen bertelinga runcing masuk. Leluhur, guru. Dewen dan Baikaluo membungkuk hormat. HM. Nuolanshan menatap kedua di hadapannya, Baikaluo berjubah hitam dengan wajah penuh sisik hijau, membuat seluruh eksteriornya terlihat dingin. Namun Nuolanshan lebih menyukainya ketika dia melihat, Baikaluo, saya baru saja mengatur dengan gedung ratusan harimau untuk menempatkan Anda sebagai elit khusus yang harus diasuh. Terima kasih guru. Baikaluo membungkuk sedikit. Iya. Nuolanshan berpaling untuk melihat Dewen. Dewen, kamu dan Baikaluo harus segera mencapai bumi. Leluhur, kita benar-benar dekat dengan bumi sekarang, saya perkirakan kita akan mencapai dalam 3 hari. Mata Dewen dipenuhi antisipasi, setelah melakukan perjalanan selama 2 tahun 8 bulan, tentu saja dia merasa cemas. Sangat bagus. Nuolanshan sangat bersemangat. Baikaluo, Nuolanshan menatapnya. Guru, jawab Baikaluo dengan hormat. Ingat, tujuan pertama menuju ke bumi, mendapatkan kapal otomat itu. Jangan membangkitkan atau mengganggu pasukan bumi, atau bahkan Luo Feng itu. Pertama-tama dapatkan kapal itu. Itulah prioritasnya. Ekspresi Nuolanshan serius. Saat kau mendapatkan kapal itu, jika ada kesempatan, singkirkan Luo Feng itu. Iya. Baikaluo dan Dewen menjawab dengan hormat. Teruskan, aku akan menunggu kabar baikmu. Nuolanshan tersenyum. Baikaluo dan Dewen segera pergi. Bersamaan dengan saat Baikaluo baru saja menyelesaikan pertarungannya, di dalam arena pertempuran rumah jagal. Istirahat. Luo Feng memandang lawannya, ikan todak emas membentuk busur yang indah, membuat orang terpikat oleh keindahannya yang mengejutkan, ikan todak itu sudah menembus kepala lawan. Gila, kemenangan. Istirahat. Tercakup dalam domain emas, ikan todak emas sangat bersemangat, ia melompat-lompat, mengguncang dan melambaikan ekornya, segera membentuk busur yang indah, dengan mudah menembus apa yang tampak seperti pertahanan yang tidak bisa ditembus, tepat melalui dahi lawan. Gila, kemenangan. Istirahat. 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 Reputasi Crazy tersebar luas di dalam rumah jagal Pulau Black Dragon Mountain. Crazy adalah petarung berperingkat 9 bintang yang kuat, bertarung melawan level yang lebih tinggi di setiap pertempuran. Diri awalnya hanya seorang pembaca roh level 6 bintang, namun dia telah membersihkan dan menghancurkan semua dalam levelnya. Ketika dia melangkah ke level bintang 7, dia dengan cepat mencapai kelas bintang 9 dan tidak terkalahkan dalam levelnya sendiri, bahkan ketika dia bertarung melawan level yang lebih tinggi. Dia memiliki persentase kemenangan 99%. Menakutkan luar biasa. Di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, sudah ada banyak kekuatan yang memperhatikan kejeniusan ini. Apakah itu 4 Leviathan, atau 2 Tanah Suci, mereka semua mengulurkan undangan dan tangan mereka kepada orang jenius yang mutlak ini. Namun, jenius bernama Crazy ini sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sudah berakhir, aku akan berhenti di sini. Luo Feng tersenyum, menghilang dari arena pertempuran. Mars. Di dalam kapal, duduk bersila, Luo Feng membuka matanya. Rumah jagal di medan bintang Black Dragon Mountain tidak terlalu menantang sama sekali. Luo Feng berseru. Apa yang kamu banggakan? Kamu menggunakan binatang bertanduk emas, dengan domain 4 lapisan, dan pemahaman hukum alam semesta emas. Kamu harus tahu, bahkan di dojo kapak besar, seperti pertempuran kematian tingkat alam semesta, jika ada seseorang mulai memahami hukum alam semesta, itu akan menjadi kemenangan instan. Anda memahami hukum dan memiliki domain 4 lapisan. Yang lebih penting, tingkat kesadaran Anda jauh melebihi tingkat yang sama, karena kesadaran Anda adalah dari binatang bertanduk emas. Domain, hukum alam semesta, tingkat kesadaran, semuanya luar biasa kuat. Apa anehnya menjadi tak terkalahkan dalam tingkat yang sama di bidang bintang Gunung Naga Hitam? Jika Anda ingin bersaing, bersainglah dengan semua jenius di kerajaan Ganwu, bersainglah dengan semua jenius di alam semesta. Babata tidak tahan ketika Luo Feng menjadi sombong, jadi dia melompat untuk menjatuhkannya berkali-kali. Luo Feng menyeringai, segera terbang keluar dari kapal alam semesta dan mendarat di permukaan Mars. Gemuruh. Di kejauhan ada seekor binatang yang sangat besar, yang sulit dilihat dari ujung ke ujung, tertutup sisik hitam, keluar dari tanah. Matanya dingin dan brutal, mereka berkilau emas saat memandang Luo Feng. Setelah itu, binatang luar angkasa itu lenyap dan masuk ke dunia internal Luo Feng. Dewa dunia, sangat sulit untuk dilatih. Beruntung dari dunia dalam satu dunia, saya mendapat kekayaan yang sangat banyak dan mampu membeli semua bahan berharga ini. Tidak heran begitu banyak binatang bertanduk emas hanya berhasil menyelesaikan tingkat pertama dengan seluruh rentang hidup mereka. Seru Luo Feng dan menggelengkan kepalanya sebelum terbang cepat kembali ke kapal. Gemuruh. Kapal alam semesta lepas landas dan meninggalkan Mars saat menuju ke bumi. Bab 374. Bumi, benua Asia, kota yang Zhou di Tiongkok. Luo Feng menyingkirkan kapal alam semesta dan menuju ujung bawah halaman Westlake. Saat itu tentang malam, matahari merah berada di sisi barat langit, bersinar di atas petak rumput kuning di bawah. Namun di petak rumput ada panggung paduan ekstra besar, di atasnya ada 2 anak laki-laki dengan pisau di tangan mereka, terlibat dalam pertempuran. Gemuruh. Gemuruh. Udara meledak, kecepatan mereka sendiri menciptakan ledakan sonik. Berhenti.
Di samping panggung, seorang lelaki botak sederhana dan baik hati dengan bibir tebal tersenyum, bahkan ada tanda aneh di kepalanya yang botak, mirip dengan umat Buddha dengan berbagai jenis tanda di kepala mereka. Kedua anak laki-laki itu berhenti. Pria berbibir tebal berkepala botak itu sedikit membungkuk, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang murni. Tuan. Difen, sulit bagimu. Luo Feng turun, sepatunya mendarat di samping panggung. Ayah! Ayah! Luo Hai dan Luo Ping, mata mereka berbinar-binar saat mereka berteriak kegirangan dan berlari ke arah Luo Feng. Luo Feng tertawa ketika dia melihat kedua anaknya, 2 tahun telah berlalu dan kedua anaknya menjadi lebih luar biasa. Dengan modal yang cukup untuk mengasuh mereka dengan yang terbaik, bersama dengan teknik dari warisan binatang bertanduk emas dan planet Yunmo, kedua anaknya menerima pelatihan dan pengasuhan yang optimal. Saat ini, kedua anak itu sudah sebanding dengan wargot tingkat lanjut. Level ini mungkin tampak berlebihan di bumi, namun di alam semesta, itu tidak seberapa. Anak-anak berusia 6 atau 7 tahun dengan garis keturunan yang lebih baik, bahkan tanpa pengasuhan khusus, biasanya akan mencapai tingkat penjelajah bintang pada usia ini. Bagaimana kinerja keduanya baru-baru ini? Luo Feng tersenyum saat dia melihat Difen yang botak dan berbibir tebal. Kedua master telah bekerja keras, fondasi pisaunya sangat kokoh, puji Difen. Ayah, kamu mendengarnya. Kami telah bekerja sangat keras. Kedua anak itu berkata dengan bangga. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, kalian berdua bermainlah dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Paman Difen. Baik. Keduanya mengangguk dan bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menuju ke kastil dengan cepat. Bagi mereka, bisa memasuki alam semesta virtual dan bermain game adalah saat yang sangat membahagiakan. Ada banyak anak lain yang seumuran dengan mereka. Difen, bagaimana latihanmu akhir-akhir ini? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Master teknik pemotong jiwa telah memberi saya sangat dalam, saya hanya membuat sedikit kemajuan baru-baru ini, tetapi saya masih memiliki banyak area yang belum saya mengerti, kata Difen dengan hormat. Katakan padaku, kata Luo Feng. Tolong jelaskan ini. Difen berkata dengan hormat, pemotong jiwa tingkat pertama ini, tentang energi membaca roh yang menyatu dengan pedang. Difen bertanya dan Luo Feng menjawab. Secara akurat, itu adalah jawaban Babata, karena teknik pemotong jiwa adalah teknik yang sangat kuat dari planet Yunmo. Itu adalah sesuatu yang Guru Yunmo temui secara kebetulan di sisa-sisa sejarah, jadi tidak ada persyaratan khusus untuk itu. Latih itu. Dan teknik jejak jiwa mengharuskan dia untuk mentransfer jiwanya terlebih dahulu. Pengalaman pelatihan pemotong jiwa, Babata mengingat semuanya dengan jelas. Oleh karena itu ketika Difen menemui masalah, Babata dapat menjawab dan Luo Feng akan berkomunikasi atas namanya. Fendi ini. Setelah Luo Feng selesai, dia merenung dalam-dalam sambil melihat Difen di hadapannya, berseru dalam hati, saya beruntung bisa membeli budak seperti itu. Iya. Difen adalah budak yang dibeli Luo Feng, budak tingkat alam semesta 9. Di alam semesta yang luas, dengan mengandalkan teknik kendali mikrochip yang hidup, seseorang paling banyak dapat mengendalikan budak level 9 alam semesta, itu karena saat seseorang menerobos ke level Tuan Domain, seorang penguasa domain dapat dengan mudah memecahkan mikrochip di dalam otaknya dan tidak mati, karenanya, level tertinggi yang tersedia hanya level alam semesta 9. Di mana, harga budak alam semesta level 1 biasanya sekitar 10 juta hingga 30 juta dolar alam semesta. Sebanding dengan sekitar 10 planet kehidupan dalam harga. Dan budak tingkat 4 alam semesta dihargai sekitar 100 juta hingga 300 juta dolar alam semesta. Budak alam semesta level 7 dihargai sekitar 1 miliar hingga 3 miliar dolar alam semesta. Budak alam semesta level 8 bernilai sekitar 3 miliar hingga 10 miliar dolar alam semesta. Budak alam semesta level 9 juga bernilai sekitar 3 miliar hingga 10 miliar dolar alam semesta. Mengenai mengapa hampir tidak ada perbedaan antara alam semesta tingkat 8 dan 9, ini karena membeli budak tingkat 9 alam semesta datang dengan risiko. Meskipun sangat sulit bagi alam semesta 9 untuk menerobos ke level Tuan Domain, masih ada kemungkinan orang tidak pernah tahu dan budak tingkat 9 alam semesta mungkin saja terobosan. Menerobos ke level Tuan Domain, mendapatkan kembali kendali dari microchip hidup. Sangat mungkin bahwa dalam amarahnya, dia akan membunuh Tuan yang mengendalikannya. Di alam semesta level 9 yang menerobos dan membunuh tuannya karena kemurkaan, telah terjadi berkali-kali, yang mengakibatkan harga alam semesta level 9 dan 8 tidak memiliki banyak perbedaan harga. Difen, seorang budak alam semesta level 9, untuk dapat berlatih hingga alam semesta level 9, itu menunjukkan bahwa bakatnya memang tinggi. Dulu ketika Luo Feng membeli Difen dari pedagang budak bahkan memperingatkannya, Tuan, budak tingkat 9 alam semesta ini datang dengan risiko tinggi, saat dia menerobos, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kenapa tidak kamu pertama oleh budak alam semesta level 8? Meskipun satu level turun, itu jauh lebih aman, ketika itu benar-benar naik ke alam semesta level 9, Anda dapat menjualnya dan Anda tidak akan membuat kerugian. Aku akan membelinya. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Setelah membeli Difen, Luo Feng melepaskan tubuh binatang bertanduk emasnya, melalui tubuh itu dia menggunakan jejak jiwa budak yang baru dilatih padanya, memesan Difen dan membuatnya tidak bisa menolak. Sebagai seorang budak, Difen secara alami tidak akan menolak. Seperti itu. Luo Feng menggunakan jejak jiwa budak dan menanamnya di dalam jiwa Difen, jauh di dalam esensinya. Sejak saat itu,
Diven akan menjadi budak paling setia Luo Feng, karena ini adalah kesetiaan dari lubuk jiwanya. Menggunakan jejak jiwa budak untuk mengendalikan orang juga mempengaruhi jiwa Anda. Guru Anda hanya bisa mengendalikan 9 budak besar yang abadi, oleh karena itu, Anda harus menghargai kualitas daripada kuantitas. Babata mengingatkan Luo Feng. Dimengerti. Luo Feng melatih teknik jejak jiwa, dengan cermat membaca segala sesuatu tentangnya dan penggunaannya bersama dengan efeknya DLL, tentu saja dia jelas, memilih seorang budak, dia harus sangat berhati-hati dan berhati-hati. Ini karena dia mengendalikan budak ini melalui jiwanya, dengan hubungan antara jiwa mereka, majikan bisa sepenuhnya mengendalikan budak, tapi budak itu juga bisa mempengaruhi majikan. Diven menjadi budak sejak awal, sebagai budak, dia berlatih dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi dia masih berhasil berlatih hingga level ini. Saya juga telah memeriksa latar belakangnya, dia layak menjadi salah satu dari saya budak jiwa. Diven, budak sejati pertama Luo Feng. Kapal alam semesta keluarga Nuolanshan dapat tiba di bumi kapan saja, oleh karena itu Luo Feng tidak kembali ke kabin nutrisi lagi, dengan sabar menunggu kedatangan mereka di bumi. Cina, tahun 2065 28 Oktober, kawasan Tata Surya. Sebuah kapal amping dengan kepala kapak, kapal semesta kelas D3, hampir seperti bintang jatuh, menuju Tata Surya. Di dalam ruang kendali kapal. Mengenakan jubah hitam, Baikala dengan Dewen berjubah biru, mereka berdiri berdampingan di papan kendali. Simulator gambar eksternal memungkinkan dua untuk melihat dengan jelas tata surya yang indah di luar, mengelilingi bintang yang mencolok itu, planet-planet mengorbit terus-menerus, salah satunya adalah planet biru yang sangat kecil dan biasa-biasa saja yang menarik perhatian mereka. Bumi. Baikalo berkata dengan dingin. Ya, Bumi, kita sudah sampai. Senyuman muncul di wajah Dewen, dia menoleh untuk melihat Baikaluo. Baikaluo, kamu ingat apa yang dikatakan guru, pertama-tama kita akan menghindari membangkitkan manusia di bumi dan diam-diam mendapatkan kapal robot. Aku tahu, jawab Baikaluo dingin. Dewen tidak terlalu senang dengan tanggapan itu tetapi dia tersenyum dan mengangguk. Saat ini, di dalam tata surya, di beberapa asteroid yang tersebar, ada beberapa yang benar-benar dipasang di sana. Sebenarnya di seluruh tata surya, ada banyak yang dipasang dengan sistem pengawasan. Bisa dikatakan bahwa seluruh tata surya sangat aman. Kecuali jika sesuatu seperti kapal otomat dengan tingkat teknologi itu tiba, jika tidak, melewati tata surya tanpa terdeteksi, itu tidak mungkin. Di salah satu asteroid yang ditempatkan secara acak. Sinyal dengan cepat menangkap pemandangan dan dikirim ke inti dari sistem pertahanan dan pengawasan seluruh planet. Kastil Luo Feng. Sinyal datang dari mana-mana. Kapal kelas D3 ini dipindai dan gambarnya ditangkap seluruhnya dan jelas. Bumi, waktu malam Cina, sekitar jam 7 malam. Langit sudah lama menjadi gelap. Seluruh kota yang ramai, lampunya menyilaukan, dan sebagai tanah suci para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Halaman Westlake Luo Feng dipenuhi dengan tawa. Luo Feng dan keluarganya mengelilingi meja dan makan malam. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan adik laki-lakinya Luo Hua bersama istri dan anak-anaknya, bersama dengan istri Luo Feng dan dua anaknya, juga ada juga budak pertamanya Diven, semuanya. Paman Diven, aku benar-benar melatih keterampilan pisauku selama 1 jam sore ini, kan? Hai kecil berteriak. Ya. Diven tersenyum dan mengangguk. Kamu mendengarnya. Hai kecil menggerakkan alisnya, melihat ibunya di samping Susin. Luo Feng melihat tingkah laku putranya yang menggemaskan, dia tidak bisa menahan senyum, tiba-tiba komputer kuantum di lengannya mulai berbunyi, HM? Ekspresi Luo Feng berubah. Ini adalah sistem alarm yang telah dia siapkan jauh sebelumnya, saat sesuatu terjadi dalam sistem pengawasan planet, itu akan membuatnya khawatir. Luo Feng melihat ke bawah dan layar muncul dari komputer kuantumnya, sebuah kapal alam semesta berbentuk ramping dengan kepala kapak dengan cepat terbang melalui tata surya, menuju ke bumi. Mereka telah tiba. Mata Luo Feng berbinar. Ayah, ibu, kalian semua makan dulu, ada yang harus aku urus. Luo Feng berdiri. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Luo Hongguo berkata. Luo Feng tersenyum, pada saat yang sama menepuk kepala kedua anaknya, memegang tangan istrinya, berkata dengan lembut, Susin, aku akan keluar sebentar, mungkin kembali besok pagi. Hati-hati, kata Susin. Keluarganya semua yakin bahwa Luo Feng kadang-kadang memiliki masalah penting yang harus diperhatikan, dan saat-saat ketika dia akan mengurung diri selama setengah bulan, maka baginya untuk bisa makan malam bersama mereka adalah kesempatan yang langka. Adapun Luo Feng pergi tiba-tiba, mereka sudah terbiasa, satu-satunya hal adalah makan malam belum selesai, oleh karena itu ayahnya Luo Hongguo harus menyebutkannya. Diven. Luo Feng menatapnya. Diven juga berdiri. Dua dengan cepat meninggalkan kastil. So. Dua bergegas ke langit, menuju langsung ke udara di atas kota Yang Yo, kapal alam semesta berbentuk cakram hitam tiba-tiba muncul di udara dan Luo Feng dan Diven memasukinya, segera berganti menjadi baju besi paduan dan sepatu bot DLL. Gemuruh. Kapal alam semesta berakselerasi dan langsung menuju atmosfer, dengan cepat meninggalkan bumi dan keluar angkasa. Pertarungan. Jika itu terjadi, itu harus terjadi di luar angkasa. Pertempuran tingkat alam semesta ke planet kecil adalah bencana. Bab 375. Alam semesta berbentuk cakram hitam yang dikirim menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menembus stratosfer bumi dan keluar angkasa. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta.
Luo Feng berdiri tanpa ekspresi di layar papan kendali, di belakangnya berdiri budak Diven. Dua memiliki armor paduan mereka. Mereka bersinar di bawah cahaya ruang kendali. Berapa lama lagi sebelum mereka tiba, kata Luo Feng ke arah layar. Sebuah kepala setan kecil muncul di layar, jika kapal kelas D3 itu mempertahankan kecepatannya, akan memakan waktu sekitar 8 jam 49 menit untuk mencapai bumi. 8 jam 49 menit? Luo Feng tersenyum, kalau begitu mari kita sambut mereka. Iya. Seluruh kapal segera mulai berakselerasi, meskipun akselerasinya sangat cepat, karena terdapat penyesuaian gaya gravitasi otomatis di dalam sistem kapal, membuatnya seolah-olah mempertahankan gaya gravitasi bumi sepenuhnya. Kapal menuju ke tepi luar tata surya. Dan kapal yang dipimpin leluhur kedua Dewen dan murid paling luar biasa Nuolan Shan Bai Kaluo, kapal kelas D3 itu sedang menuju ke bumi. Keduanya dengan cepat menutup jarak. Di dalam kapal berbentuk Streamline kelas D3 di dalam ruang kendali kepala kapak. Senior, sudahkah kamu memberitahu guru? Bai Kaluo berkata dengan dingin, seluruhnya mengenakan jubah hitam. Ya, kepala leluhur tahu kita telah mencapai tata surya, dia sangat bahagia. Wajah tampan Dewen menampakkan senyuman, kepala leluhur bahkan berkata, dia akan menjaga komunikasi dan tetap terhubung di dunia maya. Jaringan saat dia menunggu kabar baik kita. Baik. Bai Kaluo mengangguk. Di. Alarm yang menusuk telinga bergema di dalam ruang kontrol, segera ekspresi Dewen berubah. Peringatan, sistem pengawasan telah mendeteksi sebuah kapal alam semesta terbang ke arah kita. Itu menuju ke kita. Suara keras dan tajam bergema di dalam ruang kendali. Apa? Ekspresi Dewen berubah drastis. Kapal alam semesta? Bai Kaluo kaget juga. Alam semesta terlalu luas, untuk struktur seperti kapal alam semesta, jika terlalu jauh dari lokasi seseorang di luar angkasa, itu hanya seperti bintik-bintik debu. Bai Kaluo dan Dewen tidak punya cara untuk melihat dengan mata mereka atau menemukan puluhan juta kilometer jauhnya ada kapal lain dengan diameter 100 m. Ruang kendali kapal semesta berbentuk cakram, Luo Feng dengan tenang melihat ke layar. Meriam rel aktif, kata Luo Feng. Dimengerti. Iblis babata di layar mulai aktif. Segera seluruh bagian depan atas permukaan kapal bergerak, di bawah lapisan pertama perisai energinya, bahan paduannya bergerak dan membentuk lekukan, menampakkan kepala meriam selebar 6 m berwarna perak. Kepala meriam mulai menjulur melewati perisai energi. Mulut meriam mulai membuat sedikit perubahan, cahaya mulai berkumpul di ujung-ujungnya, ruang di sekitarnya tampak sedikit mulai melengkung. Aktivasi energi, hitung mundur, 60, 59, 58, 57, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Aktivasi selesai. Suara bergema dari papan kendali ke seluruh ruang kendali. Babata, raih kesempatan dan hancurkan mereka dalam satu pukulan. Luo Feng memerintahkan. Haha, serahkan padaku. Setan kecil di layar sangat bangga. Meriam rel. Ini adalah salah satu hadiah yang telah disiapkan Luo Feng untuk pasukan keluarga Nuolan Shan. Dengan deteksi dini, dia tahu bahwa kapal itu hanya kapal alam semesta kelas D3. Oleh karena itu selama 2 tahun ini, Luo Feng menghabiskan banyak kekayaan dan membeli meriam-meriam rel kelas D5 senilai 260 miliar dolar alam semesta. Meriam-meriam rel kelas D5. Senjata berbasis teknologi apapun yang mencapai tingkat C akan menjadi milik tingkat surgawi. Sulit melewati rute normal. Juga senjata berbasis teknologi ini memiliki harga yang sangat selangit. Meskipun dia bisa mendapatkannya dari lelang yang akan datang dengan harga lebih rendah, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karenanya, melalui hubungan yang sangat baik dengan perusahaan besar di belakang yang menangani barang-barang khusus, dia menghabiskan 260 miliar dolar alam semesta dan membeli meriam-meriam rel kelas D5. Di galaksi seperti Bima Sakti, untuk bisa mencapai harga 260 miliar dolar alam semesta pun sudah lumayan. Jelas sekali bahwa Luo Feng telah menghabiskan banyak uang. Dan ini juga setelah Luo Feng menghabiskan banyak uang sebelumnya di tempat ini, karenanya mereka setuju untuk membantunya mendapatkan meriam-meriam rel kelas D5. Jika tidak tanpa perlindungan sebelumnya, toko ini bahkan tidak akan membantu Luo Feng mendapatkan senjata tingkat tinggi. Adapun sejumlah besar uang yang dihabiskan sebelumnya. Itu untuk pelatihan Dewa Dunia Luo Feng, membeli semua bahan yang tak tertandingi. Uang yang dihabiskan untuk bahan-bahan itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang dihabiskan untuk meriam. Banyak binatang bertanduk emas, sampai mati, hanya berhasil berlatih ke dewa tingkat 1 dunia, jelas harga dan kekayaan yang dibutuhkan untuk melatih ini sangat tinggi. Binatang bertanduk emas, biasanya adalah pemimpin tertinggi sektor, dengan 3 badan terpisah. Oleh karena itu Luo Feng dapat membeli bahan-bahan ini melalui pasar dunia manusia, binatang bertanduk emas ini juga secara alami akan membuat tubuh manusia dan menggunakannya untuk membeli logam di pasar manusia. Adapun puncak kekuatan penguasa sektor, kekayaan di baliknya sangat mengejutkan, namun sebagian besar masih berada di level 1 teknik. Pelatihan Dewa Dunia adalah untuk memungkinkan binatang bertanduk emas menyusut tubuhnya, kepadatan tulang dan ototnya DLL juga meningkat dalam kepadatan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Biasanya yang lebih muda mulai berlatih, semakin mudah. Mirip dengan anak-anak manusia yang lebih mudah ditempa dalam pelatihan, semakin kuat dan besar tubuhnya, semakin sulit untuk menyusut. Karenanya, untuk Golden Hornet Beast level alam semesta, pelatihannya sedikit lebih mudah.
Namun demikian, untuk sepenuhnya menyelesaikan level 1 saja membutuhkan sejumlah besar bahan berharga dan Luo Feng masih kekurangan 2 di antaranya. Bahan-bahan ini lebih berharga, sangat langka. Luo Feng telah membeli 2 bahan ini di toko barang rare dan menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk itu, oleh karena itu toko tersebut menghargai klien super mereka ini. Karena itu, mereka bersedia membantunya mendapatkan meriam-meriam rel kelas D5. Railgun Cannon. Api. Di dalam ruang kontrol, raungan bersemangat Babata bergema. Ruang. Kapal semesta kelas D3 telah mendeteksi kapal alam semesta berbentuk cakram hitam semakin dekat dan dekat. Ini kapal kelas C9. Duen mengerutkan alisnya, bisakah kita menggoyangnya? Guru, kita terbang menuju bumi, mereka terbang dari bumi, kemanapun kita mengubah arah kita, mereka akan tetap dengan mudah mendekati kita tidak bisa menggoyahkan mereka. Di layar, suara Ai berbicara, selain itu, bagi kami untuk mengubah kecepatan juga akan membutuhkan sedikit waktu. Meskipun sebuah kapal alam semesta bisa mencapai kecepatan cahaya, masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berakselerasi untuk mencapai kecepatan batas, kecepatan cahaya. Dan agar kapal mempercepat atau mengurangi kecepatannya DLL, itu tidak dapat segera dilakukan. Ini memudahkan pihak lain untuk mendekat. Jika kita tidak menuju ke bumi, akan mudah untuk mengguncang mereka, kata Ai. Jangan repot-repot dengan kapal itu. Baikaluo memerintahkan dengan dingin, kapal semesta kelas C9 tidak bisa mempengaruhi kita. Kapal ini pasti di bawah Luo Feng. Duen mengerutkan alisnya, sekarang, aku khawatir dia sudah tahu kita ada di sini. Kepala leluhur memerintahkan kita untuk secara diam-diam mendapatkan kapal otomat itu. Karena kita sudah ditemukan, tidak perlu lagi bersembunyi. Baikaluo berkata dengan dingin, terus maju ke bumi. Baikaluo dan Duen hanya berdebat beberapa detik. Gemuruh. Gelombang meriam railgun yang sulit dilihat dengan mata telanjang, hanya menyisakan sedikit gelombang di belakangnya di luar angkasa, menghantam kapal semesta kelas D3 dengan kecepatan cahaya. Tanpa persiapan atau pertahanan apapun, diserang oleh meriam railgun, sistem pemindaian kapal semesta kelas D3, yang hanya pada kecepatan cahaya maksimal. Pada saat yang sama kapal kelas D3 menerima sinyal. Tembakan itu akan sudah mengenai kapal alam semesta. Peu. Kapal yang ramping dengan kepala kapak besar itu segera robek lubang besar di sisinya, menembus tepat melalui bagian tengah kapal dan keluar dari sisi lain, yang menyebabkan kapal yang masih terbang dengan kecepatan tinggi itu robek dengan jumlah yang besar. Dari potongan paduan yang tersebar ke segala arah, membuat tumpukan sampah di dalam area tata surya itu. Dari sisa ruang kontrol, 2 siluet manusia terbang dengan cepat. Mengambang di luar angkasa. Itu adalah Duen dan Baikaluo. Bagaimana itu bisa terjadi? Duen menatap dengan mata terbelalak. Kami tertembak meriam, bagaimana mungkin? Baikaluo berjubah hitam mengamuk. Senjata jarak jauh kecepatan cahaya yang melebihi tingkat D3, ini pasti kelas surgawi, dalam harga, itu bahkan sebanding dengan senjata roh tingkat 5 atau senjata energi genetik. Bahkan penguasa sektor, biasanya tidak akan menjadi bisa menghabiskan uang sebanyak itu, membeli meriam senjata rel kelas iklan. Duen menggelengkan kepalanya, wajahnya tak percaya, di bumi, bagaimana bisa ada meriam-meriam rel kelas iklan yang bahkan tuan sektor tidak mampu membeli? Meriam-meriam rel kelas D, bagi seorang penguasa sektor, meskipun mereka mampu membelinya, mereka masih sulit untuk membelinya. Itu karena serangan tuan sektor saja jauh melebihi serangan meriam kelas iklan. Dan tanpa kekuatan seorang tuan sektor, mereka yang mampu membeli meriam kelas iklan sangatlah langka. Itu tidak mungkin. Wajah Duen dipenuhi kepanikan. Jangan khawatir tentang ini. Tanpa kapal, bagi kita untuk terbang ke bumi akan memakan waktu setengah tahun. Baikaluo berkata dengan dingin. Gemuruh. Dari angkasa yang jauh, dengan kecepatan ringan sebuah kapal mendekat. Duen, musuh ada di sini. Baikaluo berkomunikasi melalui energi genetik. HM? Duen mendongak. Sebuah kapal semesta berbentuk cakram hitam dengan cepat mendekat, namun hal yang aneh itu. Kapal terus melambat, akhirnya berhenti beberapa ratus km dari posisi mereka, pintu kabin kemudian terbuka secara otomatis dan siluet manusia dengan cepat keluar dan bergegas ke arah mereka. Beberapa ratus km, dia menutupnya dalam sekejap. Ini adalah pria berkepala botak berbibir tebal, tampak baik dan jujur mengenakan baju besi hitam. Sangat cepat. Duen terkejut. Gemuruh. Pisau busur perak mengiris, begitu cepat alam semesta level 6 yang tidak bisa dihindari Duen, matanya dipenuhi ketakutan, menatap dengan mata lebar. Air mata. Kepalanya meledak. Kepala leluhur kedua Nuolanshan, Duen Nuolanshan, telah meninggal. Kecepatan pisau perak tidak melambat sama sekali, segera menuju ke arah Baikaluo berjubah hitam.